dunia yang tidak didasari oleh iman, dunia yang berdirinya bukan di atas pondasi Islam, dunia yang kita miliki tidak didasari di atas pendirian iman, maka dunia itu tidak akan pernah ada bersama kita. Jangankan untuk nikmati, kadang-kadang metaturi, sesungguhnya kehidupan kita sama. Allah memilih golongan manusia menjadi khalifah di dunia, tapi tak lama. Kehidupan katanya Bandung Saban, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjalan hanya 3 langkah. Mayoritasnya kita diberi kesempatan 3 langkah dalam istilahnya. Terkadang-kadang di antara makhluk Allah yang bernama manusia tidak sempat untuk melangkah 3 langkah, tetapi hanya 1 langkah sahaja, maka dia sudah berhenti untuk selama-lamanya. Yang tok sabuh langkah adalah anak bayi ataupun janin yang dia itu meninggal di dalam kandungan ibundanya. Jihnya hanya sempat dilangkah lagi gedanya. Berbeda dengan gedanya yang kandung kena dunianya. Kita baru berjalan 1 langkah, menyana maya aja bertindak alam sulbi hanya menuju kepada alam rahim yang hanya disadari oleh makhluk yang lain, tetapi yang sadar hanya makhluk itu sendiri, bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Nyo yang tak pegah getanyo yang katu penuh dunia najuh mentang getanyo tajak hanali untuk jak-jak landunya nyo kabeh getanyo. Karena kemanapun langkah yang kita bergerak, tetap ujung-ujungnya katanya berada dalam dunia. Maksudnya contoh, lon longjak berijini penuh Banda Acehnya dunia lah. Teatri lon wo gede ujini punya halangan dan mandang dunia sih. Kita sudah berjalan 1 langkah. Langkah yang selanjutnya kita tidak lagi di sini. Kita sudah berada di alam barzakh. Tabuh langkah bergerak, getanya mesti berada dalam alam barzakh ataupun alam yang bukan dengan alam dunia. Sebab naurung yang ganyan berangkat dari dunianya ke dalam alam barzakh. Khotib langkruan engkut, langkruan buaya, langkruan binatang buas, ataupun ganyan hana 4 alaman. Yang jelas ganyan hana izin le Allah Ta'ala tinggai dengan tinggai gedanya. Maka dimanapun tempat tinggal gedanya setelah bergerak pada langkah kedua, tetap gedanya akan berhadapan juga dengan 2 malaikat. Menyaino landonya berhadapan dengan ratib dan atik. Terus dalam alam barzakh kita akan berhadapan dengan Munkar wan Nakir. Tinggal huruf kiamat 2 asyik antara Malik Ridwan dengan Malik Sabatia. Langkah yang ketiga, getanya akan berada di dermaga keabadian untuk selama-lamanya. Disitulah tempat hentian getanya yang gebuhnan dengan alam mahsyar. Sesusah apapun udip danyo dalam dunia, tetap ujungnya tidak selama-lamanya. Mati al-mautu huwa hayatul ula. Kematian adalah kehidupan yang pertama yang sebenar-benarnya. La mauta ba'da abada. Menyekat roh lang kubu tanyo tetap udip kembali
tetapi kematian getanyo, tetapi kehidupan getanyo yang tidak pernah kita rasakan mati untuk selama-lamanya. Makanya leurun jamun nepegah apa getanyo. Ilmu dunia tamida, akhirat tatuntu. Ilmu mida, akhirat tuntut. Nyen beda kalimatnya. Hantu. Untuk dunia kita mencari, tidak ada di sini maka akan mencari di tempat yang lain. Berbeda dengan kebutuhan kita untuk akhirat. Dapat tak dapat, kamu mesti mendapatinya. Kalau tidak, penyesalanmu lebih parah daripada penyesalan yang ada di dunia. Maka udip lang dunianya pura-pura, tapi danyo tak dengar udipnya pura-pura, yangnya tunggu udip leh mati. Makanya Imam Al-Ghazali membicarakan di dalam kitabnya, wa inna dunya kullaha la aslalaha id la baqa'alaha. Ketahui olehmu wahai hamba Allah, ya ikhwani, kata Imam Al-Ghazali, wahai saudara kami. Imam Al-Ghazali terlalu sayang ganyan kegedanyo sehingga memanggil kita ikhwani. Gak anggap kegedanyo saudara ayah tu, gak anggap kegedanyo saudara mak. Ya ikhwani, wahai saudaraku, i'lam, ketahui olehmu dan pahami olehmu, sesungguhnya keberadaan kita di alam dunia ini hanya sementara. Jangan kamu bermimpi dunia ini ada selamanya bersamamu. Hana tabe-tabe dunianya sajan kata. Bahkan menan, karena kaedah dunia, wa inna dunya kullaha la aslalaha, sesungguhnya dunia beserta isinya tidak ada pondasi sama sekali. Bangunan yang Allah Ta'ala ciptakan tanpa pondasi adalah dunia. Kita bisa membayangkan bagaimana bentuk bangunan yang tidak ada pondasi sama sekali. Jangankan tidak ada pondasi, pondasi asal-asalan satu bangunan, maka bisa kita bayangkan itu bangunan akan segera hilang. Tapugat rumah hana tapugat pondasi ataupun pondasi menamanannya hanta jerdu. Insyaallah nya itu taduk lah masjid iatih kitanya beton. Tapi tanya teka tamang kanolang tempatnya kan hana tinggal tepi kerhut. Hana tinggal tepi kerubah, angin ku pigai luar, tapi tanya aman noi dalam begot. Tarempa ngiang watan pegat masjidnya buthau yang na dalam tamihnya ubi-ubi anak kaki. Daturi tukang. Dan katanya natakalan watan kelawak thumin. Maya tekedi gebuh thumin hayatha. Kadang-kadang gebuh thumin hayatha tengok nyan istilah tukang. Bermakna hayatha hayaboh grek saboh thumin. Kadang-kadang gebuh thumin hayaboh grek saboh sak di tengah thumin supaya biar lebih merekat. Akhirnya ada ban barangkaban gempa kadang geberi Allah galam tente ada biar ini. Walaupun kamu haya-haya anda biar kadang aman. Maka naman kita secara kasat mata, secara jalur ilmu yang nabak masalah arsitek, getanya yakin tempatnya aman. Tapi punya Allah Ta'ala genak kehendaki yang getanya hanapan daelah. Makanya dunia yang tidak didasari oleh iman, dunia yang berdirinya bukan di atas pondasi Islam, dunia yang kita miliki tidak didasari di atas pendirian iman, maka dunia itu tidak akan pernah ada bersama kita. Jangankan untuk nikmati, kadang-kadang mata turi idanya yang ipengut lenyum, ipengut le perasaan. Bayangan yang na dalam Al-Quran yang napegah oleh Allah hana timbul keyakinan bagdayo. Le urang jamun geterjemahkan bahasa Al-Quran
na yang nepegat dengan bahasa Aceh Tulen supaya ngat mengerti. Bahkan dalam nadam-nadam ilmu tauhid le ulama-ulama Aceh nepu banding bahasa supaya ngat mudah katanya pahami. Teruk bak tingkai gekun ke masalah asal dunianya. Tamsidonya lagi bayang di dalam keruang. Wate tangiang na wate taman ikluang. Nyan bahasa orang awai. Keman hile donyanya. Perti donya lagi tangiang bayang bak kaya dalam keruang. Nah tiba bak kaya ikimuh binih keruang. Tengah jat urau tanya tadang bak binih keruang. Nyan lang keruang na bak kaya yang ku. Nah bak kaya yang ke bak kaya yang naik darat. Bayangan jihad lang keruang. Rencana kita tanah drop bak kaya lang keruang. Itu mimpi. Bayangan itu tidak akan pernah ada bersamamu untuk selama-lamanya. Maka ngekendre dunia ini bagaikan bayang-bayang. Supo bayang drawade. Bayang bak kaya, bubayang bak kaya dengan bubayang kita sama anggu. Maka bek tak pikir le kita bayangannya akan bersama kita sehingga na bahasa tamsilan dalam kitab bayangan dilun yang ada padamu dia tidak akan pernah bersamamu. Dunia yang ada padamu maka dunia itu sama seperti dirimu. Antara kamu pilih meninggalkan dia ataupun dia yang akan meninggalkanmu. Jadi ada berangkap pula dalam dunia nyewang ku bayang. Kenapa tamu tahu milikut bayang? Yang namanya bayangan di saat kegelapan datang dia akan hilang tanpa wujud sama sekali. Maka jangan bersembunyi di belakang bayangan. Yang kena pegah bek tayak mumat getanya bak dunia. Tak mumat bak dunia musiga gaduh tunggu. Hana tak tepat man. Man pakai ban. Nyai danyo yang pegah-pegah yang megah-megah. 77 tahun kah? Indonesia ataupun genayang hanali penjajah Jepang ngan Belanda saja dek juga Portugis. Maya bahasa modern jih merdeka lah. Nah merdeka, mana kira-kira kah merdeka kita idrau ko bolo. Ni loh nak kumpul tu kau begah drop. Ento itu na karena pikirnya ya biaya kagak benar buat tangan. Lun pribadi saya belum merdeka. Entah kapan kemerdekaan ini akan saya rasakan. Saya juga masih mencari. Bagaimana Nabiyan begah? Pele makna merdeka. Hakikat inti merdeka pele. Idanya bahasa yang tengah tabutnya. Kalau kamu ingin mengenal kemerdekaan ataupun memahami kemerdekaan yang sebenarnya, di saat jiwa ragamu bebas daripada jajahan nafsu dan syaitan, di saat itulah engkau merdeka yang sebenarnya. Nah, di antara gedayo yang iblis kaya itu gedayo yang boleh. Miana na tunyo jaro mali malam nyo lupa gue badron beli na gue badron. So di antara gedanyo yang nalang kawanyo baik yang nailikut mak ulun tuan dan gedanyo bendung dekedina yang di antara gedanyo yang bebas daripada penjajahan syaitan, bebas daripada penjajahan nafsu, bebas daripada penjajahan dunia dan kehidupan yang berjalan dalam kehidupan, tunjuk tangan. Menyena sama dengan lun pribadi siap menjadi murid urung drone dan pe yang perintah bak lun, insyaallah lun akan berusaha untuk menghadangnya. Pan itu nilai merdeka. Merdeka di dunia bakiban yang geken dengan merdeka ini ulang dunia. Maka le Syekh Ibnu Athaillah memberi arahan. Jadi baik tak fikir lagi tanya mana ulama-ulamanya, ulama-ulama zaman
gatnya hana bahasa yang kita ungkapkan lagi bahasa tanya royo. Yang tukang kutabua bahasa ulama jamun hingga ngoronyo, yang tukang hokronyo. Yang tukang hokronyo kaiwo pakan kilir hatu joy no bagdayo. Kan menan lah bahasa haji. Dia itu menyamar 16 tahun lamanya ia ihfa di Mekah. Ia hafal Quran, dia hafal hadis. Dia memutarbalikkan suasana, diciptakan kehidupan seolah-olah dia itu benar-benar ahli dalam agama. Sampai dengan detik ini belum ada yang mengerti siapa Senok Hogronyo yang sebenarnya dengan nama gelarnya di Aceh Abdul Ghaffar. Nama gelar. Puluhan tahun dia menjadi imam. Tugas Senok Hogronyo tok saboh. Karena leploh tahun Belanda kita mengwajib mentinung anak budi golem lewat atas ruang urajeh. Artinya han jebol benteng. Syahid ka syahid, tapi urang Aceh mentang gedang bakal timete hanggep he. Hireun ni Belanda. Hireun ni kafenya. Ku patai urang Aceh nyo, gat nyen hana goyang. Padahal kekuatan tan biasa-biasa dah. Ternyata hana awaknya ini udi, ini tanya kemana pedang. Awaknya ini mentotang, ya awaknya ini ime kapai perang biraya. Ini katanya parang geman bajaro. Beuh getungang memang urang Aceh. Mentotang ngan parang geprek. Ira pati ku dengar bahasanya hireung ku kiban cara geragap mentotang ngan parang. Nyam nyai timak hoi pak udang urang geragap. Itimak lima totang. Tapi hanaya i Belanda i perang bibit le urang Aceh dia mau perang bibit. Bahkan hana talu-talu. Mereka berperang bukan untuk dunia, tetapi mereka berperang karena agama. Hubbul watan minal iman. Gede mu perang supaya ngak bek gadah agama. Hana talu Aceh, hana hina Aceh jemun karena nek getanya kamu perang memang ke agama. Gat mati ge. Atai bek mati agama karena gatnya gede mati untuk agama sehingga antak ngoronyo Acehnya mandangna. Walaupun kenli lagi harapan urungnya, makanya tugas gedanya ngomong menyatanyo tanah merdeka nanggro yang ku bebut, merdekakan akal dan pikiran dulu, jangan lagi dijajahi oleh syaitan dan nafsu. Karena Nabi ini pegah dan kalian tabuat itu yang kayu dikut pernah pegah oleh Rasulullah bak masalah nafsu. Kita barusan selesai daripada peperangan kecil. Di hadapan kita wa amamana, di hadapan kita akan ada peperangan akbar, jihadul akbar kata Rasulullah. Nah perang yang lebih berat daripada perang ronyo, walaupun kurban nyawang meribedro, tapi nyobut nepegah oleh Rasulullah. Ada peperangan yang maha dahsyat di depan mata. Peperangan apa ya Rasulullah? Kita akan berperang dengan syaitan, kita akan berperang dengan nafsu. Inilah peperangan sampai matahari terbenam dari sebelah barat. Punya perang fisik lagi perang ronyo abeh nebali Nabi hana treple tanya tamu perang. Selesai perangnya. Tetapi setelah peperangan ini apa yang akan terjadi? Dalam khutbah Rasulullah yang terakhir, kita kena kita dengar kisahnya. Artinya paling tidak bayangan jina Nabi wate nedang di atas mimbar. Nah khutbah li Rasulullah, khutbah yang terakhir Nabi pun kali Rasulullah, saya tidak takut kalian akan murtad. Nauzubillah min dzalik, urang dron han murtad bah. Hana urang dron ya tubiat dalam Islam ni aku bah Islam menan-menan. Tetapi kalian yang saya takuti di hadapan kalian ada masalah besar, bukan masalah murtad, tetapi permasalahan yang dapat membawai diri kalian kepada murtad. Makna jiku ya Rasulullah, hubbud dunia. Musuh terbesar di depan kata adalah dunia. Waten mantang nadron Rasulullah aman. Maka dalam haba Imam Al-Ghazali pun nekut, sesungguhnya dunia ini beserta isinya la aslalaha. Dunia tanpa pondasi. Izla baka alaha. Pakan Allah Ta'ala hana gepegat pondasi bak dunia. Izla baka alaha. Karena Allah menciptakan dunia bukan untuk selama-lamanya.
makanya hana kepegat pondasi yang ngamupai le pakan Allah Ta'ala hana kepegat pondasi badunya karena Allah necipta dunia bukan untuk abadi, makanya hana kepegat pondasi lagi rangkang banhun yu ataupun lagi rangkang kumin dulu menan-menan yu gepeh-peh di bahasa ada yu athai kana mantap